Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'du. Tanpa tuntunan kerja dakwah dengan manhaj nubuwah, maka akan terjadi tabdzirul taqah. Tabdzirul taqah, yaitu membuang-buang potensi harta, amwal, dan diri atau anfus adalah modal berharga. Jika tidak ada abjadiyatul amal, urutan-urutan amal dari A sampai Z, atau prioritas di dalam beramal, maka seluruh potensi akan sia-sia tanpa bisa menyampaikan diri kita dan umat pada istidad, pada kesiapan menyempurnakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dengan natijah, dengan hasil yang baik. Kemudian saudara-saudara sekalian, ada tabdzirul awqat, yaitu membuang-buang waktu. Jadi yang pertama, kalau tuntunan dakwah dengan manhaj nubuwah, kalau tanpa dibuat dengan tuntunan, maksudnya kalau tanpa tuntunan di dalam kerja dakwah dengan manhaj nubuwah, maka yang terjadi tadi pertama adalah tabdzirul taqah, membuang-buang potensi. Yang kedua adalah tabdzirul awqat, yaitu membuang-buang waktu, berbicara dan berbuat sia-sia. Kemudian kalau tanpa tuntunan dari manhaj nubuwah, maka dakwah ini akhirnya jadi apa? Adamu intiyajatil ikhlas, yaitu keikhlasan yang tidak produktif. Ikhlas tetapi tidak istiqlas. Keikhlasan adalah syarat diterimanya amal oleh Allah Subhanahu wa taala, dan istiqlas adalah syarat agar tidak diperalat oleh hawa nafsu dan ahlul batil, sehingga tidak bercampur baur dengan keinginan-keinginan lain dan keinginan-keinginan lain di dalam beramal. Sona ini masjid nih. Ada. हाँ 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 इंशाल्लाह आपसे जाओ अभी जल्दी. Saudara-saudara sekalian, tadi ulangi lagi, apabila usaha dakwah tidak di dalam tuntunan kerja nubuwah, manhaj nubuwah tidak ada dipandu dengan manhaj nubuwah, maka yang terjadi adalah ada intiyajatil ikhlas, keikhlasan yang tidak produktif. Ikhlas tetapi tidak istiqlas. Keikhlasan adalah syarat diterimanya amal oleh Allah Subhanahu wa taala, dan istiqlas adalah syarat agar tidak diperalat oleh hawa nafsu dan ahlul batil, sehingga tidak bercampur baur dengan keinginan-keinginan lain di dalam beramal. Seperti ketika sholat mengingat dunia, atau usaha dakwah untuk tujuan dunia. Beribadah dengan cara sendiri tidak sah. Demikian pula jika melakukan dakwah dengan cara sendiri, yang terjadi adalah perpecahan umat. Dan jika umat berpecah belah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memandang usaha dan pengorbanan kita. Dakwah ilallah harus dilakukan dengan cara yang diarahkan oleh baginda Rasulullah SAW, bukan menurut cara masing-masing. Orang yang mengikuti selain cara Nabi, tidak ada janji Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala telah memutuskan bahwa untuk mendapatkan hidayah hanya dengan mengikuti petunjuk Nabi dan sahabat radhiyallahu anhum. Apabila saat ini umat Islam melaksanakan tugas dakwah secara infiradi, secara perseorangan, maka dia akan kehilangan hakikat dakwah. Meskipun niatnya adalah dakwah, namun akan bermaksiat di dalam dakwah. Hal ini menyebabkan orang-orang tidak dapat membedakan dakwah ilallah dan dakwah keduniaan, yaitu mencari-cari kemasyhuran. Rasulullah SAW bersabda, cukuplah keburukan seseorang jika dia
menginginkan agar orang-orang memberikan acungan tangan atas kebaikan dirinya di dalam urusan agama maupun di dalam urusan dunia, kecuali bagi orang yang mendapatkan pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan tazkirah kita di malam ini memberikan pencerahan bagi kita dan siap mengamalkan dan menyampaikan insyaallah. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.